Laskar Pelangi yang telah ditayangkan pada tahun 2008 menjadikan Pulau Belitung sebagai lokasi pilihan sepanjang penggambaran. Belitung yang diambil dari nama sejenis siput laut merupakan sebuah pulau di pantai timur Sumatera, Indonesia. Dengan keluasan lebih 4,000 km persegi, ia menempatkan lebih 200,000 penduduk. Majoritinya terdiri daripada masyarakat Melayu yang bertutur dalam dialek Belitung. Selain itu, terdapat juga keturunan Tionghoa, Hokkien dan Hakka. Kedudukannya yang dikelilingi dengan Laut Cina Selatan dan Laut Jawa menjadikan ia salah satu sumber mata pencarian penduduk yang tinggal di kawasan pesisiran pantai. Selain kekayaan hasil laut, sumber alam juga menyumbang kepada sosioekonomi penduduk untuk melombong dan bertani. Untuk tiba di pulau ini, perjalanan dari Kuala Lumpur memakan masa selama hampir 6 jam dengan menaiki kapal terbang. Ketenangan air laut yang membiru dan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan sepanjang pesisiran pantai menjadikan ia sebagai salah satu destinasi pelancongan di rantau ini. Itu sedikit sebanyak pencerahan mengenai Pulau Belitung, antara yang menjadi lokasi cantik dan juga paling menarik untuk dilawati itu di bahagian selatan Sumatera. Dan sebentar tadi sebenarnya kami sajikan kepada anda sebuah tarian yang dinamakan sebagai tari Tanggai ataupun Tepak Keraton. Merupakan tarian yang paling popular di Sumatera bahagian selatan, atau kalau di Malaysia ini kita namakan sebagai tarian Tepak Sirih. Dan sebenarnya di Malaysia hari ini sebenarnya kami bawakan kepada anda untuk berbicara mengenai festival budaya dan juga ekonomi antara bangsa Belitung. Dan bersama saya pada pagi ini, di sebelah kanan saya Tuan Yang Terutama Herman Prayitno, Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Okay. Dan di sebelahnya pula Datuk Sahani Saleh, Bupati Belitung. Bupati ini maksudnya Datuk Bandar lah kalau di Belitung ya. Dan di hujung sekali itu Datuk Dr. Alex Ong, Ketua Pengarah Malindo MBCC. Selamat datang semuanya ke Malaysia hari ini. Jadi Bapak, soalan sebelum kita terus ke Festival Budaya dan Ekonomi Belitung ni, kalau dapat saya tanyakan kepada Bapak ya, kalau tengok dasar wasa ketika ini kerajaan Indonesia lebih tertumpu kepada ekonomi antara wilayah, membangunkan ekonomi berasaskan pada wilayah itu sendiri. Jadi bagaimana setakat ini Bapak Herman? Jadi sementara ini pertumbuhan secara nasional Indonesia itu sekitar 5,01% ya. Itu memang sedikit menurun daripada tahun 2013. Namun kita pada akhir tahun 2014 sudah bisa dihitung, diramalkan kita akan mencapai 5,1 sampai 5,4%. Nah, pemerintahan yang baru Pak Jokowi ingin berkonsentrasi di dalam negeri untuk menumbuhkan ekonomi ini. Dan ini disebar ke semua wilayah, termasuk Belitung, supaya tidak hanya di Jawa saja yang maju, tetapi di Belitung juga maju. Dan proyeksi tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kita 5,4 sampai 5,8%. Meskipun kita tahu ekonomi dunia juga belum stabil. Kita sudah menaikkan harga minyak, tetapi kita masih optimis lah, pertumbuhan kita masih di atas 5%. Dan Datuk Sahani sendiri, anda dapat saya tanyakan, Datuk, apa yang menarik sebenarnya untuk menarik perhatian pelabur-pelabur dari luar, khasnya untuk ke Belitung ini untuk melakukan aktiviti perniagaan atau melabur, Datuk? Ya, Belitung ini dikenal dulunya daerah tambang. Dan itu tambang, aneka tambang ini ada timah, kaolin, pasir kuarsa, dan beberapa jenis tambang yang lainnya. Namun itu mungkin masa lalu. Sekarang ini kita mengembangkan pembangunan di bidang kelautan, potensi perikanan yang amat luar biasa. Dan juga di sisi perikan juga perkebunan kita dikenal dengan muntok white paper, lada itu muntok white paper, lada putih, itu mendunia. Nah inilah mungkin pengembang sektor ini untuk mengundang para investor mengelola sumber kekayaan alam kita menjadi bahan industri di masa datang. Dan dokter sendiri
bagaimana Doktor melihat potensi Belitung itu untuk dikembangkan dari segi aspek ekonomi dan juga dari segi sambutan untuk festival ini bagaimana? Bagi saya dari segi Belitung ini adalah tempat yang baru. Jadi untuk kalau di Malaysia ni kalau kita sebut Belitung itu ramai orang ingat Bentung. Jadi memang sesuai untuk kita teroka tempat yang baru khususnya dari segi budaya dan ekonomi itu sendiri. Dan kita pun sudah pergi ke Belitung dan lihat memang banyak potensi ekonomi yang boleh kita teroka di Belitung itu. Dan Bapak Heman, kalau bisa dihitung dengan angka, ya, bagaimana keadaan ekonomi di Belitung itu secara spesifikasinya pada ketika ini, pada waktu ini? Pada ketika ini sudah cukup baik lah, ya. Memang perlu dijalankan oleh swasta. Tidak cukup pemerintah daerah sendiri untuk membangun Belitung. Karena itu kita sekarang mempromosikan supaya banyak investor masuk. Karena Presiden Jokowi sudah memulai untuk memudahkan para investor itu masuk ke Indonesia, ya, untuk membangun infrastruktur. Jadi nanti pada bulan Januari akan ada pembaruan budget. Jadi dengan dinaikkan harga minyak di Indonesia, maka kita mempunyai kurang lebih 100 triliun rupiah lagi untuk membangun infrastruktur tahun 2015, termasuk untuk membangun infrastruktur di Belitung. Sehingga dengan itu akan memudahkan ongkos-ongkos transportasi nantinya supaya Belitung itu bisa bertambah maju. Dari segi infrastruktur gimana ya? Infrastruktur yang gimana yang hendak dibangun? Yang dibangun karena ini Indonesia itu negara kepulauan, maka kita menghubungkan jalan, pelabuhan, dan airport, itu untuk supaya terkoneksi semuanya. Itulah proyeksi dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan sudah disampaikan kita akan konsentrasi kepada kemaritiman, sehingga di samping konektivitas jalan, pelabuhan, airport, juga akan dibangun usaha-usaha pembangunan kapal, sehingga memudahkan menghubungkan dengan Pulau Belitung ini. Datuk sendiri kalau dapat saya tanyakan mengenai Festival Budaya dan Ekonomi Antarabangsa Belitung ini, bila akan diadakan dan apakah intipati yang akan diserapkan ataupun dimasukkan dalam festival ini sendiri? Di dalam festival ini kita akan sebenarnya adalah anjuran pemerintah Kabupaten Belitung bersama dengan kami Malindo MBCC, dan akan diadakan pada 19, 20 dan 21 bulan ini, bulan Disember. Dan di dalam itu kita akan bersama-sama melihat profil Belitung yang akan dipresentasi di Kabupaten Belitung, peluang-peluang ekonomi, peluang bisnes yang ada. Dan pada hari kedua iaitu 20 hari bulan kita ada Sriwijaya Award, dan juga akan ada pembukaan yang dijangka dibuka oleh Gubernur Bangka Belitung, Pak Rustan Effendi. Jadi setelah itu kita ada putaran di kota-kota di Belitung, dan kita boleh lihat bahawa keindahan pantai, keindahan pulau-pulau yang ada di Belitung. Jadi banyak yang ada di Belitung ini kalau kita tengok ia agak berbeza dan luar biasa bagi saya. Dan masyarakat Malaysia sendiri apabila kita sebut tentang Belitung, mereka berminat. Mereka berminat dan ingin pergi. Saat ini pendaftaran untuk ke Belitung sudah lebih daripada 2 pesawat. Dah lebih 200 orang. Dari tutup ataupun bagaimana? Masih lagi kita buka dalam 2-3 hari ini, dan kita akan final 15 hari bulan. Ya, kita nak bertanya dengan lebih lanjut, bercakap mengenai lebih lanjut apa yang menarik khasnya destinasi pelancongan. Saya juga teruja sebenarnya, tapi kita nak bersama dengan rakan tugas terlebih dahulu, Ahmad Petri, jika sudah pun bersedia. Masih lagi belum bersedia. Okay, Datuk, saya nak bertanyakan kepada Datuk Sahani Saleh berkaitan dengan aktiviti pelancongan yang seperti yang Pak Herman kata tadi, lebih terarah kepada kemaritiman dan sebagainya. Jadi gimana keadaan industri pelancongan di Belitung itu sendiri? Industri pelancongan kita di sini memang memfokuskan kepada keindahan pantai, pasir putih, dan keindahan ada yang di laut, juga, dan keindahan pulau-pulau, dan sisi lain juga mangrove-nya, koralnya, dan juga untuk ke aktivitas fishing, diving, snorkeling, yang saat sekarang itu yang digemari para pelancong-pelancong dari daerah manapun ke Belitung. Dari segi infrastruktur, resort, kemudahan-kemudahan yang diberikan, itu pula bagaimana? Gimana ya Pak? Kalau sekarang ini sedang berkembang beberapa hotel dan resort, khususnya hotel bintang 5 juga sudah dibangun, dan kemudian juga infrastruktur yang lain dari segi perhubungan. Nah ini sedang kita mengarah ke bandara internasional, dan juga dari segi pelabuhan laut juga ini tinggal
pemanfaatan saja, tapi sudah terbangun semua infrastruktur dan jarak tempuh dari Jakarta ke Belitung dengan baik itu hanya 45 menit. Dan mungkin kalau dari Kuala Lumpur ini ke Belitung mungkin karena pertengahan ini masuknya Jakarta mungkin sekitar 1 jam 20 menit sudah sampai ke Belitung. Itu yang pasti ya. Okey. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada Tuan Yang Terutama Herman Prayitno, Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia. Terima kasih Bapak, dan juga Datuk Sahani Saleh, Bupati Belitung, ataupun Datuk Bandar Belitung, dan juga Datuk Dr. Alex Ong, Ketua Pengarah Malindo MBCC. Tapi kalau dalam bahasa Belitung ini, selamat datang itu apa ya? Sama. Bahasa Belitung dengan bahasa Malaysia sama. Mudah difahami. Ya, mudah paham. Saya serumpun Melayu. Serumpun. Okey. Terima kasih Datuk.